contested. They find a way to win. Foden in a shooting position and scores! Phil Foden hat-trick! Wonderful night for Phil Foden! Tampil tanpa Erling Haaland dan Kevin De Bruyne, Manchester City tetap terlalu superior bagi Aston Villa. Skor 4-1 untuk kemenangan City pun tersaji di akhir laga. Jika Pep Guardiola sama sekali tak menurunkan Haaland dan De Bruyne, lalu siapa yang menjadi aktor di balik kemenangan ini? Dia adalah Phil Foden. Putra daerah Manchester tersebut menjadi pemain paling bersinar di laga kontra Villa. Foden bahkan berhak membawa pulang bola di laga ini usai mencetak hat-trick. Jebolan Akademi Manchester City itu mencetak gol kedua, ketiga, dan keempat The Sky Blue. Ketiganya pun dicetak dengan cara yang indah. Ini hat-trick kedua Foden di Liga Inggris musim ini. Menariknya, Foden bukan seorang target man seperti Erling Haaland. Dia hanyalah seorang versatile yang bisa bermain di berbagai posisi. Lantas, bagaimana Pep Guardiola menyulapnya menjadi pencetak gol ulung musim ini? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian boleh subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Suatu saat Pep Guardiola pernah berkata bahwa dalam sepak bola, gol tidak datang sebagai pemberian dari Sinterklas. Menurutnya, gol tercipta melalui skema serangan yang terstruktur. Dengan memanfaatkan setiap celah yang ada, peluang untuk mencetak gol akan tercipta. Bahkan naluri untuk mencetak gol sejatinya bisa dilatih dan diasah, bukan cuma pemberian Tuhan semata. Pep Guardiola membuktikannya melalui Phil Foden. Proyek pengembangan kemampuan mencetak gol Foden sudah dimulai sejak 2 musim lalu. Krisis striker pada tahun 2021 memaksa Pep Guardiola untuk mencari solusi agar produktivitas City tetap terjaga meski tanpa striker jempolan. Saat itu dan bahkan hingga sekarang, City masih memiliki gelandang-gelandang hebat. Namun Pep telah melihat potensi besar dalam diri Foden. Alhasil, sang pelatih mencari siasat agar Foden tak mubazir karena terus berada di balik bayang-bayang Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne. Fokus Pep adalah bereksperimen dan terus mengeksplor posisi bermain dari Foden. Lalu Pep menyadari bahwa Foden memiliki potensi dalam menemukan ruang dan melakukan penyelesaian klinis menggunakan kaki kirinya. Maka dari itu, Pep meminta Foden untuk mengambil porsi latihan finishing lebih banyak dari rekan-rekan lainnya. Perlahan namun pasti, Foden mulai menunjukkan kemajuan. Seiring dengan meningkatnya menit bermain, efektivitas dan produktivitas golnya pun terus melonjak. Dari yang hanya mencetak 9 gol di Liga Inggris musim 2021-2022 menjadi 11 gol di musim 2022-2023. Musim 2023-2024 jadi momen pembuktian bagi Phil Foden. Kevin De Bruyne yang mengalami cedera hamstring di matchday pertama harus absen cukup lama. Otomatis dirinya berpeluang untuk menggantikan peran KDB sebagai inisiator serangan Manchester City. Ketika isu ini mencuat ke permukaan, banyak yang meragukan kapasitas Foden. Beberapa pengamat sepak bola merasa Foden bukanlah Kevin De Bruyne. Gaya bermain kedua pemain memiliki perbedaan yang cukup kontras. Foden lebih nyaman bermain di sektor sayap, sedangkan De Bruyne bisa mengirimkan bola dari manapun ia berdiri. Tapi bukan Pep Guardiola namanya jika tak menentang logika berpikir para kritikus. Foden tetap dipilih menjadi poros permainan meski beroperasi di sektor sayap. Tugasnya sedikit berbeda dari De Bruyne. Foden tidak hanya diplot sebagai pelayan bagi Erling Haaland, tapi juga sumber aliran gol tambahan di lini depan. Pep kembali membuat para pengamat sepak bola terbungkam. Foden langsung memberikan dampak di game week kedua Premier League musim 2023-2024. Bukan gol memang, ia hanya menghasilkan assist untuk satu-satunya gol yang tercipta dari kaki Julian Alvarez. Pep menjadikan cederanya Kevin De Bruyne sebagai ajang uji coba proyek yang sudah dibangun selama 2 tahun.
Hasilnya cukup memuaskan. Football IQ dan fleksibilitas yang baik dari Foden membuat instruksi yang diberikan sang pelatih dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan. Foden disulap menjadi pemain yang mampu menebar ancaman dari posisi manapun. Meski di atas kertas dirinya lebih sering diturunkan sebagai sayap kanan, Pep kerap memberikan instruksi khusus agar memudahkan Foden dalam bergerak dan membongkar pertahanan lawan. Itu sudah dibuktikan di berbagai pertandingan termasuk saat melawan Manchester United Maret lalu. Pep yang memprediksi bahwa United akan fokus dengan pergerakan Haaland, menginstruksikan Foden untuk lebih sering terlibat dalam pola serangan. Hasilnya, Foden melepaskan 9 tembakan, 2 diantaranya berbuah gol. Nah, salah satu golnya itu buah dari kecerdasan Foden dalam mencerna instruksi pelatih. Selepas pertandingan, Foden mengungkapkan bahwa Pep sempat berteriak dari pinggir lapangan meminta dirinya bertukar posisi dengan Bernardo Silva yang berada di sisi kiri penyerangan City. Foden pun langsung paham bahwa arahan ini bertujuan untuk memecah konsentrasi bek MU. Dan benar saja, hilangnya konsentrasi bek MU membuat Foden tak terkawal di babak kedua. Merangsek melalui area yang sebelumnya dihuni Bernardo, Foden leluasa melepaskan tendangan yang berbuah gol keduanya di laga tersebut. Laga pun berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan The Citizens. Kontribusi Phil Foden yang kian krusial membuktikan bahwa kembalinya Kevin De Bruyne ke skuad utama Manchester City bukan masalah yang berarti baginya. Karena memang pada dasarnya, Foden sedari awal tak pernah merebut posisi De Bruyne. Foden tetap beroperasi dari sektor sayap. Seperti yang sudah disampaikan tadi, keterlibatan Foden lebih dari sekedar pelayan bagi para penyerang City. Fodenlah sang mesin gol itu. Pep menciptakan tim yang tak lagi hanya bergantung pada Haaland seperti musim lalu. Ia tak mau timnya jadi tim yang terlalu mudah ditebak permainannya. Mantan pelatih Bayern Munchen itu menjadikan Foden sebagai solusi efektif apabila Haaland menemui kesulitan di kotak penalti. Kita bisa melihat dari heatmap pergerakan Foden di area pertahanan lawan. Meski berposisi sebagai sayap, dirinya lebih banyak bergerak di area tengah tak jauh dari setengah lingkaran kotak penalti. Dari posisi itu, Foden lebih sering melepaskan tembakan. Mengutip data dari FotMob, Foden sudah melepaskan 90 tembakan dengan akurasi mencapai 40,7% musim ini. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah tembakan musim lalu yang hanya 46 tembakan. Musim ini Foden sering memanfaatkan ruang yang terbuka lantaran bek lawan terlalu fokus pada pergerakan Haaland. Seperti yang disampaikan Pep Guardiola kepada Daily Mail, Foden mengurangi kecepatan apabila sudah memasuki kotak penalti. Jika semua bek lawan tertuju pada bola, maka Foden akan menunggu di area titik buta untuk mengeksekusi bola. Nah, disinilah momentumnya. Ketika menerima bola, Foden mengandalkan atribut spesialnya. Atribut tersebut adalah penyelesaian satu sentuhan. Terlihat mudah dan tak begitu spesial, tapi kemampuan ini nyatanya butuh keahlian khusus untuk menguasainya. Jika dilihat lebih cermat, teknik ini bukan hanya memantulkan bola ke arah gawang, melainkan butuh presisi, kecepatan berpikir, dan pengambilan keputusan yang baik. Di tengah aliran bola yang begitu cepat, Foden harus memutuskan akan mengutamakan power atau penempatan bola. Posisi kaki juga harus pas, karena bola yang datang tak selalu mudah. Itu yang membuat teknik ini hanya bisa dilakukan oleh Foden. Berbekal peran baru dan kemampuan spesialnya itu, Foden telah mencetak 14 gol di Liga Inggris musim ini tanpa satu pun dari titik putih. Gimana? Pantaskah menyebut musim 2023-2024 sebagai musim terbaik Foden?